Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, kita tidak henti-hentinya untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kembali kita semua dengan syahrul Ramadan, dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan shaum Ramadan sampai dengan selesai, diberi usia dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ibadah kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita insyaallah. Hadirin ikhwati man rahimakumullah. Ada satu topik penting di dalam Al-Quran yang sekaligus itu merupakan tolok ukur ya, bahkan ada yang mengatakan seperti itu, paling tidak seperti yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Iqbal, pendiri negara Islam Pakistan. Tolok ukur benar dan tidaknya ajaran satu agama, kata beliau, adalah konsep mengenai manusia. Jadi konsep ataupun pengertian, pemahaman mengenai manusia akan menentukan benar dan tidaknya ajaran agama itu. Nah, saya ingin meminjam telaahan dari Dr. Iqbal. Ketika itu beliau menyampaikan dalam satu pidatonya pada tahun 33 ya. Waktu itu belum berdiri negara Islam Pakistan. India juga belum. Jadi masih dijajah oleh Inggris. Beliau mengatakan tiap agama, khususnya agama besar ya, yang dipeluk oleh sebagian besar manusia di muka bumi ini, memiliki konsep dasar mengenai manusia. Selain Islam, kata beliau, ya, mungkin saya juga mengatakan hal yang sama. Jadi mengajukan dulu semacam disclaimer bahwa pemaknaan konsep manusia agama tersebut ya, paling tidak menurut pemahaman beliau, menurut pemahaman saya, tanpa konfirmasi kepada pemeluknya, kira-kira seperti itu. Menurut ajaran Kristen, bahwa manusia itu dilahirkan dalam keadaan membawa dosa, itu konsep dasarnya. Jadi setiap manusia itu lahir dengan membawa dosa asal. Karena kita ini adalah turunan Adam, dan Adam pernah membuat pelanggaran, kan gitu. Adam membuat pelanggaran, yaitu ketika Adam itu, kalau dalam Al-Quran dikatakan tidak boleh mendekati pohon ini. Wala taqraba hadhis syajarah. Janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Tidak jelas, tidak dijelaskan, dan memang tidak penting bagi kita pohon apa itu. Kalau dulu zaman kampanye itu pohon beringin katanya. Dulu tuh zaman Orde Baru. Jadi ketika P3 dulu, PDI dulu tanpa P ya, mereka berkampanye wala taqraba hadhis syajarah. Jangan deket-deket ke pohon ini. Tahukah kalian pohon apa itu? Pohon beringin. Dulu di situ ya. Tapi dibalas juga sama Golkar. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatin kasyajaratin thayyibatin asluha tsabit wa faruha fis sama tu'ti ukulaha kullahin. Meskipun tidak tepat benar, karena kan caringin mah teu aya buahan ya.
Walaupun ada kecil gak bisa dimakan. Katanya, apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimah thayyibah? Kalimah thayyibah itu kalimah tauhid. Jadi kalimah tauhid itu kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang bagus, yang baik, thayyibah. Apa ciri pohon yang baik itu? Asluha thabit, akarnya menghunjam. Wa far'uha fis sama, dan dahan-dahannya menjulang ke langit, gitu ya, menjulang. Tu'ti ukulaha kullahin, kemudian juga berbuah setiap musim. Tahukah kalian pohon apa itu? Kata Golkar, itu pohon beringin. Gitu. Jadi dulu perang ayat di situ ya. Nah, Adam tidak boleh mendekati pohon ini. Itu sebetulnya simbol larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hukum Allah Subhanahu wa taala itu bersifat preventif. Karena orang melakukan pelanggaran karena dekat, sudah dekat. Wala taqrabuz zina. Orang berzina karena dekat gitu. Jadi jangan dekat-dekat. Makanya dalam konsep tobat, taubatan nasuha itu adalah harus menjauh. Jangan dekat lagi. Olehnya. Halo. Apa ada cakat? Oh iya. No iya kau bing. Tapi terawasan dengan dia nih. Dua ge ya. Anu iya. Anu iya entah gitu maksudnya. Oh cakatnya. Capek aja kayak mak. Mau ya banyak. Halo Pak Kuping. Oh tadi kirim cakatnya. Ya. Baik. Nah, jadi satu pelanggaran dosa itu dilaksanakan terjadi karena kita dekat. Nah makanya dalam konsep tobat juga begitu. Kan tobat itu, taubat beda dengan istighfar. Kalau istighfar itu ucapan. Makanya ada astagfirullahaladzim. Jadi ekspresi pernyataan, pengakuan bahwa yang dilakukannya itu salah, dosa, dan dia mohon perlindungan kepada Allah. Jadi istighfar itu doa kan sebetulnya, pengakuan yang mengarahkan kita kepada doa, mohon kepada Allah untuk diampuni dan dilindungi supaya tidak terjerumus kembali. Hanya istighfar dekat dengan kata al-mighfar, pelindung nih. Ini peci ini al-mighfar. Jadi saya memakai peci itu melindungi dua hal. Satu, melindungi dari fitnah bapak-bapak ibu-ibu. Nah Ustadz itu di kopea. Padahal ini kan kultur. Sebetulnya kalau tidak berpeci juga tidak apa-apa kan, sholat Jumat. Atau sholat di Jumat saya memakai kaos t-shirt gitu ya, shirt, terus gak pakai peci, pakai jeans, gambar kaosnya Beyonce gitu. Atau sekarang kayak K-pop gitu ya, sah saja. Tapi saya yakin tuh mustaminya gak akan bisa mendengar menerima yang saya sampaikan. Jadi terkait dengan masalah muru'ah ya. Nah al-mighfar, maka saya pakai peci gitu. Yang kedua, saya sudah beruban. Ini ya udah beruban. Kalau dari kejauhan ya sedikit kelihatannya, gede juga kan. Beruban, jadi pakai al-mighfar. Jadi orang beristighfar itu adalah mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak dijerumuskan lagi sih.
Makanya kalau orang beristighfar belum tentu dia bertobat. Tapi kalau orang bertobat pasti dia beristighfar. Tidak mungkin dia akan bertobat kalau tidak mengakui dulu itu dosanya. Kalau dia tidak menyesal kan begitu. Nah, kalau istighfar itu ucapan, pengakuan, pernyataan. Mohon ampun Allah Subhanahu wa taala doa. Tapi kalau tobat itu perbuatan. Tobat. Perbuatan apa? Perbuatan yang 100% berbeda dengan dosa yang dia lakukan. Makanya disebut dengan kifarat. Perbuatan menutup dosa itu namanya kifarat, menutupkan dosa. Makanya tobat itu artinya secara harfiah adalah roja'a, kembali. Jadi orang bertobat roja'a, tabayatu tobatan roja'a, kembali mundur, return dalam bahasa itunya return, bahasa Belandanya retur. Makanya barang yang dikembalikan ke pemilik asalnya namanya barang retur. Itu kita kan dijajah Belanda jadi retur. Orang mah bolak-balik tiket Jakarta Bandung PP namanya pulang pergi. Kalau nanti beli tiket tuh di Belanda ini retur enggak? Retur maksudnya kembali lagi gitu ya. Retur. Jadi orang yang bertobat itu yang return. Kemana? Kita akan lahir tidak membawa dosa. Pokoknya gara-gara saya menempati satu jabatan yang disebut dengan jabatan basah kuyup, udah basah kuyup lagi itu. Biasanya di kita jabatan basah kuyup itu jabatan yang mengurus duit. Aneh di kita itu. Contohnya yang ngurus pajak, itu gajinya beda dengan yang lain. Saya pegawai negeri, tapi lebih gede yang ngurus duit. Yang ngurus manusia mah ya harusnya lebih gede ya ngurus manusia. Yang ngurus pajak itu basah kuyup. Karena tunjangan kinerja remunerasinya juga beda dengan yang lain. Yaitu sampai 150 juta untuk selevel dirjen yang di situnya gitu kinerjanya. Basah kuyup nih di situ. Gara-gara jabatan di basah kuyup saya berbuat dosa. Saya beristighfar, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mengakui ini. Saya beristighfar. Ikuti dengan tobat. Dan bukan hanya istighfar saja, mengakui. Maka saya menjauh dari tempat itu. Saya minta tidak lagi berada di jabatan basah kuyup. Tobat itu saya return, roja'a, jauh. Sampai kemana? Sampai saya tidak mungkin dekat lagi ke situ. Sabab berbuat dosa lantaran dekat. Makanya kenapa orang Sunda bagus sekali itu membuat perumpamaan. Namun orang didinya wae sanajan istighfar 1.000.000 kali coldei sok disebat we tobat sambal. Jadi jika nu sesehah gitu anu istighfar unggul mah kan ongko sesehah lada tapi cicing wae didinya. Bagus itu disebut tobat sambal itu. Jadi dia itu kenapa terus karena dekat. Karena dekat. Jadi itulah naluri manusia. Karena dekat dia. Nah makanya tobat itu harus jauh. Sampai dia tidak mungkin lagi bisa menjangkau tempat tersebut. Baru itu tobat. Tapi belum masuk juga kepada kategori taubatan nasuha. Dia baru tidak lagi menjalankan dosa itu. Tapi dosa ini harus ditutup dengan amal soleh. Maka pekerjaan menutup dosa dengan amal soleh itu namanya kifarat. Seberapa banyak amal kebajikan untuk menutup dosa? Karena ini bulan Ramadan, saya ingin pakai formula
dari sahabat Rasul yang batal saumnya 1 hari di bulan Ramadan karena dia berhubungan suami istri. Datang Rasul, celaka nih Rasul, begini. Ya udah kata Rasul, ganti syahraini mutatabuain, saum 2 bulan. Kaget juga dia. Kalau dia ambil 1 bulannya 30 jadi 60 begitu. Berarti kalau memakai formula itu, umpamanya saya nih korupsi 100 miliar, maka kifaratnya 60 kali dari itu. 60 kali 100 miliar berapa? Saya harus mengembalikan ke kas negara 6 triliun jika nama mikir-mikir 2 kali korupsi. Coba kalau tadi sahabat Rasul itu dia batalnya 1 hari, kemudian kata Rasul udah ganti aja saum 1 hari lagi jika namanya dosa ngaboy. Situ kan. Ya pada aja bikin dosa. Nah, jadi tobat itu ya harus menjauh. Makanya perintah Allah itu, larangan itu wala takroba, jangan deket-deket kepada yang jahat. Karena pelanggaran itu, kejahatan terjadi karena kita dekat, harus menjauhi. Makanya harus, apalagi kayak saya gini berat sebetulnya. Jadi mubalik itu berat. Harus membatas diri, padahal hanya sekedar ingin tahu. Mamanya saya teh hayang apal sih di saritem teh aya naon gitu-gitu. Iya kan, dengan wartos we hungkul gitu ya, ti antum tuh gitu. Padahal macam nami jalan gitu. Tapi coba kalau saya ngalangkung tak kadinya pepenaksin jemaah, wah sadati ternyata langganan cuma. Itulah bahayanya, makanya gak gampang. Jadi mubalik itu bukan hanya sekedar bicara dari mulut, ke urusan pakaian segala macam. Saya di sini jarang pakai jeans itu kecuali ke gunung apa gitu. Padahal makan halal, tapi waduh lamun ngangojin wae teh kesannya bolong crossboy cenah gitu. Tapi ketika saya kuliah di Australia, tiap hari saya pakai jeans ke kampus. Ya karena lebih simpel. Jeans mau sendal situ. Begitu juga kalau baju Jumat pakai jeans karena musim dingin atau tiris. Ya, pakai jeans, pakai mantel tebal gitu, bukan pakai peci kupluk. Tiris di situ. Udah biasa. Di situ. Tapi kalau di sini, waduh. Nah, itulah ya. Harus hati-hati, jangan deket-deket, termasuk mendekati yang menimbulkan fitnah-fitnah. Karena dosa itu terjadi karena kita dekat dosa. Makanya Allah Subhanahu wa taala selalu preventif, wala takroba. Begitu ya. Nah, Adam wala takroba, jangan dekat-dekat sini. Malah dia dekat. Nah, kata Kristen, kita ini turunan Adam, makanya turunan pendosa. Sehingga konsekuensinya diperlukanlah sebuah keyakinan, itu sang penebus dosa, gitu kan konsep dasarnya. Makanya di dalam Kristen itu ibadahnya itu adalah penebusan dosa. Jadi di gereja itu ada semacam ruang untuk healingnya, untuk pengakuan dosa ke pendeta. Itu konsep dalam ajaran Kristen mengenai manusia. Jadi kita ini lahir dalam keadaan membawa dosa. Dalam Hindu dan Buddha gimana? Kalau konsep mereka manusia itu ya, bahwa katanya manusia itu hidup menjadi objek dari alam ini. Pertarungan antara kebaikan dan kejelekan. Dan apabila manusia ingin mencapai kebahagiaan tertinggi untuk masuk kepada nirwana, maka dia harus menyatu dengan alam. Sehingga kan seperti biksu biksuni begitu, mereka untuk mencapai kebahagiaan tertinggi
maka melepas semua kehidupan dunia. Mereka pergi itu ke hutan, habis itu untuk bersamadi, beribadah, ya. Kekayaan juga dilepas, hanya 2 helai kain saja. Yang satu warna biasanya ada orange gitu ya mereka. Bahkan untuk makan pun semata-mata dia diberi makan oleh masyarakat. Jadi kalau di Thailand itu ada waktu tertentu di mana biksu-biksuni itu dia membawa, itu kekayaannya hanya mangkuk dan itu saja. Jadi kebahagiaan, katakanlah akhirat itu dicapai dengan melepas kehidupan dunia. Bahkan rambut pun digunduli. Kan di situ, rambut pun digunduli. Melepas kehidupan dunia. Jadi tentunya nanti kan berbeda dengan Islam. Itu Hindu dan Buddha gitu. Nah, bagaimana sekarang konsep dasar Islam mengenai manusia yang akan menentukan benar dan tidaknya ajaran plus menempatkan secara tepat hakikat kita sebagai manusia. Apakah kita harus melebur gitu dengan alam sehingga kita malah menyembah kepada alam itu sendiri atau bagaimana? Saya ingin mengambil satu dimensi saja, pandangan Al-Quran mengenai manusia. Menurut Al-Quran dari segi penciptaan, manusia itu berbeda dengan makhluk lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu adalah makhluk bidimensional. Makhluk 2 dimensi dari segi penciptaan. Dimensi pertama adalah dimensi fisik yang justru membawa manusia kepada kerendahan dimensi fisik itu. Yang kedua dimensi ilahiyah, dan itulah yang akan membawa manusia kepada martabat yang tinggi. Dimensi yang pertama, kenapa disebut tadi dimensi fisik itu kehinaan? Karena manusia diciptakan dari bahan baku yang bernilai rendah. Dan itu pembentuk fisik kita. Yaitu diciptakan dari turab, dari tanah. Tanah itu bentuk generik umum ya. Tanah itu. Tapi bukan jadi segini, ya tanah Lembang, tanah wah iya mah cenah ieu alus je budak teh jiga nama diciptakan dari tanah Lembang. Oh iya mah ya kemarin ada belek ya, iya mah dari tanah sengketa cenah gitu. Bukan itu yang dimaksud. Kan aya nu kitunya, ya mah gawena pas wae. Berarti ya mah bahan bakunya tanah sengketa, minimal tanah nu can lunas gitu. Ini cicilan. Ya kan sekarang mah di kita hidup di Indonesia teh rada kurang sejahtera ya. Iya kita udah merdeka 79 tahun. Sementara mayoritas masyarakat Indonesia ingin punya tanah 100 meter persegi saja. Nyicil dia 15 tahun. Cherry field, cherry naon apa di situ. Nyicil 15 tahun. Hanya 100 meter. Ini akibat negara dalam hal ini pemerintah tidak adil terhadap penduduk dalam mendistribusikan kekayaan nasional. Ada kurang dari 20 orang yang mendapat konsesi sampai 5 juta hektar dia. 5 juta hektar. Dulu konglomerat tuh kayak Bob Hasan, Prayogo Pangestu, dia nebang pohon, jual. Itu cenah nu gelo ge bisnis gitu mah bisa tuh. Iya orang teu milu melah, tuaran jual arek teu beunghar kumaha. Jutaan hektar. Sementara mayoritas Indonesia geus ngadoa menang 100 meter nyicil. Nyicil paling juga kamarnya 2. Jadi kita ini dibanding orang tua kita dulu setback gitu. Mundur. Orang tua kita sakumaha kekurangan juga mereka selalu punya rumah nu aya buruan. Boga satapak pecang sawah jeung balong. Boga.
Aya nama orang nyicil 15 tahun eueuh buruan anak tuh beak di pageran kabeh parkir mobil ge nu kan lieureun mobil urang rek kumaha ye ka dieu gitu. Akhirnya anak-anak kita tapi kalucuan eueuh kembang buruanana ge. Teu aya kan barang mah keur mejeuna kembang buruan. Terus kita sama orang tua dilatih kudu lek sasapu di buruan. Sasapu tah kalakai. Kulantaran eueuh buruan tara sasapu teu nyahoeun kalakai oge. Teu nyahoeun kalakai naon apa ya. Ayeuna teu apaleun dulang hihit dulang teu apaleun ngakeul teu apaleun da gara-gara magicom. Gara magicom. Di tanggakel hihit jeung entong teh bareng geuna aya puguh. Harus nyicil 15 tahun 100 meter. Bahkan sekarang ada rumah yang tanahnya 60 meter persegi kan. Itu juga nyicil. Sementara jutaan hektar. Adil. Kita aja harus dikembalikan ke keadilan. Kalau baheula boga satepak tocang sakumaha ayeuna ge aya we balon gitu. Mata lamun balik ka lembur teh tetep kolot urang mah mahanan wae. Bari ti dieu mawa teh anger we orson. Kongguan. Bari eta ge paket Idul Fitri teu nu lain jiga we manehna. Eta nipu ka kolot. Beda kalau teh tong boro lautan hampura. Ya, lautan segala rupana apaleun kalau urang ge eta teh paket di pagawean situ. Nya di bahanan we. Bahanan loba beas 25 kilo. Ayam, lauk. Wah, pokoknya mah pinuh modalna orson ABC. Turab gitu ya, generik. Tapi itu untuk Nabi Adam. Adam yang ciptaan dari turab. Summa ja'ala naslahu. Tapi kemudian kami menciptakan, menjadikannya ini menarik. Kalau Adam itu kan kholaqo ya. Artinya menciptakan yang tidak ada contoh sebelumnya. Kalau ja'ala itu lanjutan dari bahan dan bentuk yang sudah ada. Makanya Allah mengatakan summa ja'ala naslahu. Kami jadikan tidak ciptakan, bahasanya ja'ala. Adam itu khalaqa tanpa contoh. Summa ja'ala naslahu, kemudian kami jadikan keturunannya naso. Naso itu adalah yang dilahirkan dari induk dalam keadaan dengan cepat, itu namanya naso. Seperti manusia. Naso itu manusia itu. Kan Allah yang mengatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ya'lamuna syai'a. Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibumu, gak ada yang tahu kapan keluar. Eta cenah dokter kandungan mana? Merhatikan unggul dan nyerina mah anger lain dokter. Makanya teman saya nih dokter kandungan, senang geunah saya mah bisnis ieu. Gladi bisnis darah. Nu nyerina anu ngalahirkeun nu dibayarna dokter kudu nama nu dibayar teh anu ngalahirkeun nasal. Kemudian kami jadikan keturunannya min sulalatin min ma'in mahin. Jadi Adam yang dari tanah. Kalau kita derivasinya pada ayat lain khalaqal insana min solsol kal fakhar min hama'in masnun, tanah lumpur berbau langsung. Min ma'in mahin kita. Nah, itu bahan baku yang bernilai berkualitas rendah kan. Dibahasakan juga min ma'in mahin, air yang hina di lumpur berbau. Itulah unsur pembentuk fisik manusia. Jadi kulit, tulang sebagainya itu bahan bakunya itu. Bahan bakunya di situ. Itu dimensi pertama.
Jadi dilihat dari segi penciptaan, manusia itu punya dimensi kehinaan. Makanya gak usah jauh-jauh, iblis tuh menghina kita. Ketika ditanya oleh Allah, ma mana'aka alla tasjuda idza amartu. Apa argumentasi kamu menolak ketika aku perintah untuk bersujud kepada iblis, kepada Adam, untuk merespek, hormat? Alasan iblis itu rasional. Dia tahu ya, iblis punya otak nggak ya? Dia juga nama punya. Dia katakan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Artinya dia sudah punya penilaian bahwa api itu lebih tinggi kualitasnya dibanding tanah. Apa-apaan katanya? Di mana-mana tanah dibakar oleh api. Kira-kira begitu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Itu alasannya. Itu dimensi fisik. Nah, salah satu pelajarannya dari dimensi yang pertama. Dimensi yang pertama, bahwa unsur pembentuk kita itu dari bahan baku yang rendah. Maka barang siapa ya, kita manusia, ingin membangun kemuliaan kita dengan mengandalkan kepada unsur-unsur fisik yang ada pada diri kita, maka tidak akan pernah tercapai kemuliaan itu. Karena unsur fisik dalam pembentuk kita itu berasal dari bahan baku yang hina, dan unsur fisik itu cenderung melemah, tidak menguat. Jadi kemuliaan manusia itu bukan pada aksesoris fisiknya dalam tubuh kita ataupun yang menyertainya seperti kekayaan dan lain sebagainya. Bukan itu unsur kemuliaan manusia itu. Ayeuna orang kerja waringkas. Ya mungkin jaga waringkas mah paling sampai umur berapa ya? 50 juga nomornya maksimal. Buktinya kan ada yang dipensiunkan usia 55, ada dipensiunkan usia 58, 60, 65. Kalau saya dipensiunkan 70. Karena kan ketinggalan kan sehat kan itu 70. Paling tidak kalau guru itu sehat pikiran, tidak boleh pikun. Nah, makanya nih, guru besar nih harus 70 tahun. Betul begitu, asalnya kan 65. Begitu dikasih 70 teh, harapannya tinggi, justru secara rehat malah. Jika namun ditambahan di 75 teh, bagi sehat di wae. Karena manusia itu ada tambahan gitu umur psikologis kalau manusia itu punya harapan. Lamun geus eueuh harapan, hopeless, putus asa, malah teh maon disebut. Makanya ada teori menarik nih ya untuk itu. Saya tapi sekarang ambil dari orang Inggris dulu. Namanya Jeremy Bentham. Ini soal harapan nih. Bentham ini anak pinter, disebut dengan child prodigy, anak ajaib. Umur 10 tahun bacaannya sejarah, filsafat itu. Wan barirat umur 10 tahun. Ayeuna geus umur 50 tahun bacaanna koping ho nu kali teh eta mah lain cari prodigy eta mah. Bolon begitu nya, bolon yang begitu. Bolon teh kan dekat karena bolot. Bolon, bodoh ada di situ ya. Ini Jeremy Bentham itu child prodigy, anak ajaib. Pokoknya dia jenius. Dia bikin teori. Kayaknya mungkin dia pernah dengar ceramah saya kali ya kalau itu. Jadi kehidupannya hanya 2 aja katanya. Kebahagiaan, happiness, dan penderitaan, painful. Manusia itu berusaha untuk menggapai kebahagiaan. Salah satu unsur kebahagiaan itu adalah kepastian. Dia harus kepastian. Jadi sanajan can karandapan, tapi sudah ada pasti baik informasi atau apa, itu orang bahagia. Oleh karena itu kata dia, kebahagiaan itu tidak boleh diwakilkan
dan tidak boleh bersifat kualitatif, tapi kudu dihitung. Itu kata dia. Nah, karena saya guru hukum nih, saya kasih contoh dalam hukum itu ada kepastian. Sebut dengan teori legitimate expectation. Ada harapan yang sah. Contohnya begini. Saya terima nih SK. Terima. Mulai tanggal 1 April saya diangkat sebagai Menteri Luar Negeri. Setuju? Kenapa pada diam ini? Angkatnya semua Menteri Luar Negeri tanggal 1. Itulah 1 April. Kan belum. Tapi udah ada SK-nya tuh, pasti tuh. Bahagia. Itu legitimate expectation, nambah umur. Beda kamu gimana? Mulai 1 April Anda dipecat langsung atau wah, raut wajah nanti asal nak kinclong teh. Ledeh. Iya, makanya terjadi itu. Nanti lihat kalau dilantik calon legislatif. Ya, calon legislatif. Itu legitimate expectation. Lantik maunya mulai 1 Oktober dia. Ya, Oktober. Dapat haknya sekian gaji-gaji ini. Jangan kata terima kan? Tapi tanggal 1 itu legitimate expectation, pasti langsung si SK teh dah kadeler ke mana itu. Langsung pesen ini, padahal belum terima. Bahagia atau dengan kepastian itu, legitimate expectation. Makanya kenapa orang beriman itu sejatinya bahagia, karena kita sudah diberi berbagai macam kepastian oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat Rasul, kata Rasul, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku itu masuk surga. Illa man aba, kata. Masuk surga. Pasti itu surga Muhammad. Kan kita masuknya belum kan? Coba soalannya percaya nggak ini bapak-bapak ini? Kalau nggak percaya mah ya udahlah bubar aja pengajiannya ini. Pasti kan optimis. Sehingga semua persoalan hidup di dunia ini yang ruwet, ribet dan sebagainya sirna karena kita sudah memiliki itu kepastian. Makanya kenapa Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala tayasun rahmatillah, jangan kalian itu putus asa dari rahmat Allah, hilang harapan. Nah, sekarang orang banyak yang bunuh diri dan sebagainya karena ada persoalan setelah mati mau apa dan kemana. Itu tidak ada yang mampu menjawab. Kemudian datanglah Rasulullah SAW. Kehidupan setelah mati. Orang sekuler tidak percaya mereka. Kan mereka sekuler, sekularisme dari kata sekulum artinya kini dan di sini. Jadi udah di dia menimbulkan kegelisahan mereka itu. Nah, kalau orang beriman itu tidak, karena sudah pasti ini dijanjikan oleh Allah, walal akhiratu khairun wa abqa. Lebih bagus dari mana? Daripada yang di sini. Wa abqa, lebih kekal daripada di sini, kekal segala-galanya. Kalau di dunia fana segala-galanya. Tidak ada kenikmatan abadi di dunia. Semua kenikmatan di dunia itu berlangsung singkat. Kenikmatan tidur kita tergantung usia. Kalau yang di depan ini mayoritas tidurnya 4 jam cukup. Karena ini kan sudah ada yang masuk waktu asar, ada yang masuk waktu maghrib di sini ya. Nah, kalau situ mungkin masih 5 jam di situ. Usia 70 tahun 3 jam. 80 tahun 2 jam, 80 tahun tidak sare. Iya, karena penyakit itu banyak sekali di situ ya. Terbatas, nikmatnya makan juga terbatas. Dan semua kenikmatan di dunia ada konsekuensinya. Oh, saya nikah nih, senang saya nikah. Senang. Ya alhamdulillah payu gitu ya. Senang nih nikah.
punya anak, konsekuensinya jadi kudu maraban anak pamajikan. Di situ. Ada konsekuensinya. Makan enak, resep kan ulada, nu bikin kasak kilo tuh cengeknya gitu ya. Konsekuensinya nyeri betul. Di surga itu semua kenikmatan tanpa konsekuensi. Nah, kayaknya di surga mamual aya nu udur. Dulu ada pertanyaan lucu dari ibu-ibu. Saya kan waktu muda tuh udah mengasuh ibu-ibu. Ibu-ibu pensiunan. Kan eta teh kegiatan rutin teh kontrol hipertensi. Ya, ibu mah ka puskesmas lah hipertensi, kolesterol naon gitulah. Kapungkur sarjana BPJS askes ya. Kieu paterusan teh Ustaz cenah ari engke di surga aya puskesmas teh aya. Itu pertanyaan normal gitu kira. Teu aya tuh Bu naonan asup ka surga ngadon gering. Gak ada di surga sakit banyak aduh. Naonan di surga papangi jeung nu kolot deui rugi. Gak ada. Ngapain? Dupi ATM aya, itu aya tuh gratis pakai ATM segala di mana rek bisnis juga nama merenya. Surga itu kan khairun wa abqa, kekal, termasuk kekal kenikmatannya, kekal diam di sana di situ. Atau cenah bosan orang di ibu segitu. Ya kita kan tidak mengukur dari ukuran dunia. Bosan itu kosakata dunia, bosan itu bukan kosakata akhirat. Hanya orang-orang di dunia yang mengatakan bosan. Di surga itu tidak ada kosakata bosan. Karena Allah sudah menjamin khalidina fiha abada. Tapi aneh-aneh wae tukang ngarokok tang aneh-aneh wae teh. Kieu cenah. Ya orang juga nitri ya ngarokok, pokok teu mawa korek api surga. Kan sebenarnya di neraka kepaksa cenah udah nginjem cenah kadinya ke ahli neraka. Ahli di neraka boga seuneu teu boga rokok. Nanti dia nitri di situ. Jadi tukang ngarokok mah cenah hayang we ngalongok kadinya. Ngarokok teu mah korek tari urang ahli neraka boga seuneu teu boga rokok. Ini gitu. Jadi bosan itu kosakata dunia. Akhirat itu tidak ada kosakata bosan. Tidak ada. Jadi di dunia mah lumrah segala rupa ge aya bosanna. Urang digeder we resep kana hiji tuangan bosan deui kali lah. Segala rupa pangaresep aya bosanna. Ka asup rumah tangga sok terus aya bosanna teh ya. Teh deui barosan teh can. Hari itu ibu-ibu dipanggar terus bosan teh can. Pasti bosan. Bohong mun teu bosan. Rong boro puluhan tahun kakara sabaraha bulan oge. Bosan dan memang sunnatul kitu di alam dunia lamun can kapi milik semangat. Mun can kapi milik waduh geus kapi milik mah luhur we. Asupkeun ka pamajikan urang. Nah carana nih saya diajari sama guru saya waktu di pesantrennya. Dalam rumah tangga itu supaya teu bosan. Tidak boleh berpikir prospektif, tidak boleh berpikir ke depan. Harus berpikir ke belakang. Saya nanti Agustus itu sudah menikah berumah tangga 30 tahun. Adek kan teu awet rajin, awet we. 30 tahun. Bapak-bapak ditinggali dia yang 40. Gitu. Di Tepengker aya 25 gitu. Nah, kita harus berpikir istri kita, suami kita 30 tahun yang lalu kumaha tah? Kinclong, seger, glowing,
casingnya itu lain dari yang lain, makan casingnya terus digentoskan. Jadi saya 30 tahun nih rumah tangga, maka saya berpikir istri saya 30 tahun yang lalu. Ulah ya maka karena rumah tangga 1 tahun, aduh kumanya pamajikan nih 20 tahun nu hareup. Jadi nu aya tidak disyukuri dan dinikmati, sementara dia hidup di dalam bayang-bayang kekhawatiran. Nah, jadi ini bapak-bapak ya antos garantos casing kan, bapak-bapak, ibu-ibu, berpikirlah ke belakang, karena cinta itu adalah imajinasi positif. Cinta tanpa imajinasi gak akan ada cinta di situ. Jadi bayangan positif kan gitu. Lili barat orang resep kena baso. Ti imang geus kabayangkeun kan ngarui urui gitu. Padahal macan can nepi, tapi di bumi aduh kabayang ya mangkokna kebayang gitu ya. Nu ngaladanganna kabayang. Oh sengit ya bawang dibawa goreng bawang itu. Imajinasi positif semua. Positif. Begitu anjok teh kan rewog gitu. Langsung pesen aja 2 mangkok cenah. Cek nu dagang teh nah sa urang nu pesenna 2. Ternyata supaya ulah gantung teureun. Jadi begitu beres deh langsung gitu ya. Ada disambung. Nah itu tuh mangkok gitu. Langsung udah mangkok kan lamun kajeda di ladangan deui mah sok jadi teraosnya. Gantung teureun tah matak nu di mah langsung 2 mangkok. Aneh nu ieu teh. Ngan teu we ngomongkeun mah bae nu penting dibeli. Teu ngomongkeun gemul cenah teh ya. Jadi itu kosakata dunia itu. Nah, bapak-bapak ibu-ibu, jadi dimensi fisik, pembentuk fisik ini yang dari bahan baku yang rendah itu bukan unsur elemen kemuliaan manusia. Dah begitu itu fisik orang makian. Siapa yang membangga-banggakan fisik, termasuk ornamen-ornamen yang menyertainya, jabatan, keduniaan, itu bukan yang menjadikan manusia itu terhormat. Jabatan aya pensiunan, kekayaan sakumaha beungar di sekolah mah tidak ada yang bisa dinikmati. Gak ada sama sekali. Dan saya usia 59 menjelang 60 tahun. Semakin sadar, sesadar-sadarnya sekarang itu. Demikian singkat hidup itu. Teman-teman saya mengatakan, nah, dia udah punya rumah, udah mapan lah gitu. Seusia saya teman-teman gitu. Tip orang mah yang boga imah di leuweung, aneh-aneh kayaknya. Tapi betul saya juga senengnya itu kalau pulang, tapi pulang ke kampung teh ke Tasik sawah geus hese. Baheula aya Cinyusu nu ngagelenggeng gitu teh disaeur. Gunung-gunung ditugaran di situ. Kenikmatan saya itu. Kata, bener oge babaturan. Saya mah pensiunan neangan yang imah di leuweung. Jadi lain kan apa dia punya di Jakarta ada rumah, di sini ada rumah. Mobil yang terbaik, termahal mau juga gila uang orang mah. Jadi balik hayang mimiskinan gitu. Karena di mimiskinan malah miskinnya aneh. Hayang mimiskinan gitu ya. Hari baheula mah kan goodbye kemiskinan, geus kitu hayang mimiskinan. Jadi hayang orang gawe hayang murah cenah urang. Hayang dahar jeung sangrai teri. Geus mung stick gitu mung. Eta mah skam seupaya nu gari itu mah. Jadi hayang mimiskinan, itu kenikmatan hidup. Semakin betul saya rasakan. Gak mau saya ingat-ingat. Gak mau. Bahkan saya kalau ke luar negeri untuk conference atau apa, saya apa yang dituju justru ke desa-desa dari situ. Ada bosan gitu. Kalau hingar-bingar Pak. Carinya ke desa-desa.
Ngomongnya di Italia itu desa-desa bagus, di Swiss itu ada desa-desa yang paling indah. Itu yang dinikmati. Jika nama ngadeketan tanahnya geus umur sakieu manusia. Makanya kenikmatan lamun geus umur sakieu ternyata mimiskinan. Jadi miskinnya membung gitu ya. Miskinan yang di situ dia. Jadi tidak ada yang abadi. Dimensi fisik itu, jabatan dan hentinya, kekayaan juga sudah tidak memberikan kenikmatan pada kita. Rek nikmat kumaha tuh bapak-bapak ibu-ibu, ari waos tos do apa waos mah tinggal 3, tinggal 2. Gak ada ya. Karena apa waos palsu mah ngan saya kadelehna hungkul. Di itu mah gak ada kenikmatan. Makanya karena kata teori sekarang, meskipun gigi kita tinggal 1-2, pepeje ulah dicabut, pertahankan. Itu adalah kenikmatan tersisa. Sanajan katingalina urang rasieun oge nya, anu tinggal 2 waos dipayun gitu kan ya. Tapi itu kenikmatan tersisa. Komo no payun mah, tanu payun. Lamun waos payun teh aya katingali lah tuh kolotna teh. Sanajan umur 50 tahun oge. Itu kenikmatan tersisa. Itu dimensi yang pertama. Jadi bukan dimensi yang membawa manusia kepada kemuliaan. Jadi janganlah kita menggapai kemuliaan diri berbasis kepada fisik. Wah, orang yang jaga baringkas, ala geus umur 80 tahun mah kieu jalan lagi. Begitu. Kekayaan udah tua mah tidak menolong apa-apa. Kekayaan, jabatan, pensiun. Geus pensiun eueuh nu malire eueuh pensiun. Taroskeun ka pejabat tos pensiun. Ada. Ya, aya kamari Pak RK jadi gubernur, sumping ajeuna onarangkung urang. Nah, Kang RK na tos teu gubernur, ngalangkung caricing we nah teu tos pensiun. Oh, jabat. Ya. Dimensi yang kedua, manusia adalah satu-satunya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ditiupkan ruh ilahi. Nufikha fihi min ruhi. Tiupkan ruh Allah. Jadi pada diri kita ini, diri manusia ada sifat-sifat ilahiyah. Sekarang sifat-sifat ilahiyah. Tentunya terbatas. Kalau Allah itu Maha Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha welas tur asih, full Allah itu. Ari jalmi mah welas jeung asihna teh terbatas. Tapi manusia punya. Makanya ketika manusia itu dia keluar dari sifat ilahiyah seperti itu, maka disebutnya kalan'am. Isi eta mah ditelenges jiga sato kan gitu disebut. Tenyebut telenges jiga manusia itu jiga sato. Karena sato itu makhluk satu dimensi, tidak ada nufikha fihi min ruhi kepada binatang, tidak ada. Hanya kepada manusia. Maka manusia punya dimensi sifat-sifat ilahiyah. Allah itu alimun, maha mengetahui. Maha itu bahasa apa? Sanskerta kali ya. Kalau bahasa itunya omni. Omni. Nu sagala dicapluk disebutna omnivora. Sagala dicapluk. Ayeuna mah ngetren hukum sagala digebruskeun di dinya jadi omnibus law, omnibus gitu. Sagala geblus, omnibus, omni. Allah itu maha wujud, omnipresent. Huwal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu, omnipresent. Kalau kita hanya present saja, hadir sesaat, Allah itu omni. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sifat-sifat ilahiyah terbatas. Allah itu alimun, maha mengetahui, manusia hanya mengetahui. Makanya perlu diajar. Karena manusia itu tidak maha tahu tentang ilmu ini, yang ini tidak tahu. Makanya relatif soal kepintaran itu. Relatif betul.
Orang yang ahli di bidang ini, dia tidak tahu bidang ini, maka gak disebut pintar. Relatif kepintaran itu. Apalagi di dunia kedokteran sudah sangat jelas. Dokter umum, untuk spesialis penyakit dalam, ada subspesialis di situ. Ada sub lagi gitu, kedokteran. Ya. PHT, kan ngurusnya telinga, hidung, tenggorokan, tilu di situ. Maka sekarang ditambah katanya spesialis itu ada KL ya, untuk bedah kepala dan leher. Ayah khusus urusan paus, dokter gigi, teman huntuin dia nanti. Ternyata kan gigi teh kemana-mana. Naon di urang eta lamun anu rata tos arompong gitu penyakit juga nama sering penyakit lambung kan juga nama tuangna kan kirang dikunya jadi lep di teureui buleun jadi si lambung teh capeun gitu kan nu kadua huntu nama beres ngan nyapekna teu beres dah gembul teh lep nah da situ. Jadi relatif ilmu itu. Makanya manusia gak bisa mengklaim dia orang pintar apa situ. Makanya sagama disebut orang pintar. Karena orang pintar itu biasanya dukun. Sudah berobat cenah ke orang pintar, buku bodoh. Dia sebodoh atuh, mau pintar ge mau jadi dukun. Kunaon jadi dukun? Bodoh. Namun pintar mah jadi dokter. Makanya ayah dukun jujur namanya Ki Joko Bodo. Jujur dia. Makanya kan insaf tuh beliau ya Ki Joko Bodo. Ayah deui da dukun jujur oge namina Ki Gendeng Pamungkas. Da urang mah manggelo cenah gitu. Jadi ngaranna Ki Gendeng Pamungkas dukun jujur. Jadi manusia itu satu-satunya yang bukan punya sifat ilahiyah. Allah itu Al-Hakim, Hakim, Maha Bijaksana. Manusia itu bisa bijaksana tapi tidak maha. Maka keputusan hakim itu tidak selamanya benar. Keputusan hakim itu. Yang penting hakim itu harus jujur. Makanya hakim tidak akan masuk neraka karena keputusannya. Hakim masuk neraka itu karena ketidakjujurannya. Kan dikatakan al-hakimu seorang hakim idza ijtahada apabila dia beristihad untuk menghasilkan satu putusan fa asaba kemudian putusannya benar falahu ajrani dia dapat dua pahalanya satu dari putusan yang benarnya yang kedua karena dia mau beristihadnya walain akhta dan kalau putusannya salah falahu ajrun wahid dia pahalanya dapat satu. Jadi gak ada orang membuat putusan dia masuk neraka karena putusan yang salah. Jadi kalau hakim tuh masuk neraka karena dia tidak jujur, dia manipulasi jabatan dan sebagainya. Kalau kekeliruan dapat putusan itu wajar namanya juga hakim. Manusia kan? Kalau Allah itu maha bijaksana. Hakim manusia kita. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, dimensi sifat-sifat ilahiyah inilah yang mengantarkan manusia kepada kemuliaan. Jadi kalau manusia ingin mendapat kemuliaan, optimalkan sifat-sifat ilahiyah yang ada pada diri kita. Dengan ilmu yang kita miliki, dengan kebijaksanaan yang juga sudah melekat pada diri kita. Sagoreng-goreng patutnya jelema oge ari ningali dihareupeun mah penderitaan orang lain jorojo ya tuh empati jelema mah sok komo nu jadi kolot mah sagoreng-goreng patutna kolot karena Allah sudah memberikan hikmah nih kepada orang tua itu tidak mau anaknya seperti dirinya. Lamun dia masih bapak nate punten tukang rampok,
Mal aya nu nganasehatan geus lama mah juga bapak yang ngerampok ereh. Mal aya. Maka dia akan mengatakan peperihun bapak aja gitu hidup maulah. Itu hanya ada pada manusia. Empati. Ningali di hareupeun pisan makan gimana ini musibah dan sebagainya. Empati. Karena manusia punya dimensi sifat ilahiyah, binatang nggak ada. Nah, jadi kemuliaan manusia itu dicapai dengan optimalisasi dari sifat-sifat ilahiyah yang ada pada diri kita. Optimalkan. Nah, manusia kan boga sifat kanya dede kabatu. Begitu. Juga berbagi ilmu manusia itu. Makanya mengapa Rasulullah mengatakan la'anallahu ala man katamal ilm. Laknat Allah pada siapa yang menyembunyikan ilmu. Ilmu mah disebarkan teh lain kala kangurangan, nambah. Kecuali ilmu hitam. Atau ilmu bela diri. Di jurus ya, sim kuring diajar jurus. Guruna, guru teh gaduh 20 moal diajarkeun kabeh. 18. Sabab filosofina salurna tak ulah ngahuran hulu. Jadi moal ieu tuh awor istilahna teh awor guru eleh ku murid. Jadi lamun digelut teh dibere jurus ieu da teu dibikeun. Nah eta mah di dunia persilatan. Tapi dunia pada umumnya kebahagiaan guru teh lamun murid leuwih pinter tibatan guruna. Eta bahagia bisa na tuh. Sugan aya nu amak-amakan gara-gara muridna leuwih pinter mah bahagia. Guru SD urang sadayana termasuk sim murid. Dugi ka pensiun guru sebenarnya anggar guru SD. Kuring ge di guruan SD, jadi guru besar. Enak guru SD. Malah penak, terusan penak. Jadi jamaah persis guru kelas genep. Agak berubah semuring teh. Hilap deui atuh 10-an tahun di tahun 78. Pernah kamari tahun 2000 seberahanya 2018 bertahunnya tahun 78. Guru simpuring. Wah bungahan pisan atuh. Waduh ini udah profesor dia jadi ustad lumayan. Guru, anggap beliau SD sampai pensiun. Tapi bunganya luar biasa kan beliau itu. Lihat muridnya itu ilmu yang benar gitu. Meskipun saya dengar gara-gara bapak ya, kenang. Gara-gara bapak abi jadi kelahiran Tasik. Padahal masih bering mah lahirnya di Bandung. Di rumah sakit bersalin Pajagalan. Jadi kabungur teh atuh nulis teh juga nama teh aya kelahiran teh nya kelahiran. Tulis we si bapak teh. Kelahiran Tasikmalaya. 20 genep Juli padahal simkuring 28. Pak da abi mah sanes di Tasik di Bandung. Baelah deket. Rasional kan liar gitu ya. Deket atulah cenah teh mah deket kene baelah capeklah bapak kudu ngaganti deui mencoba ieu ijazah. Coba da sanes 20 genep atuh Pak, ambil 28, beda 2. Tapi kan begitu simkuring bade daftar angga kudu direskeun eta. Jadi kapaksa we ayeuna teh kelahiran Tasikmalaya padahal di rumah sakit bersalin Pajagalan teh. Terus orang dicanak tah ka Gang Topek, Gang Haji Topek Panjunan. Nah ini Panjunan. Hanya sang alhirang Ustad Atang. Tak nu maparin nami ka simkuring Ustad Atang. Tuh bener teh cenah dibere ngaran ku aya mah alus tuh. Karena sok nyesepnya rokok lamun teu mere cokot deui ngaran tah. Datang tuh umur mau zaman Ardat sepun bapak tuh Ardat Komodor itu. Umur 60-an. Gang Haji Topek emot bikeun aya. Nah, mata kaya masjid di Lebet. Pas simkuring diundang hadir langsung nostalgia tuh kadinya nostalgia 90 tahun. Iya itu
Wong Haji Topek. Ondinya aya susukan hidungnya Cikakak. Nostalgia. Dimensi ilahiyahnya itu menunjukkan manusia itu untuk naik ke tempat yang mulia. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, manusia itu satu-satunya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bisa berubah. Bahkan dia berhenti sebagai manusia. Karena dua dimensi itu. Dan yang menyebabkannya lah dimensi kehinaan. Malaikat satu dimensi. Dimensi kebenaran. Ketaatan. Kenapa? Dia diciptakan min nur dari cahaya. Cahaya itu kan simbol petunjuk. Gak ada malaikat itu bermaksiat. Malaikat. Satu dimensi, dimensi kebaikan. Setan juga satu dimensi. Dimensi keburukan. Gak ada setan bager, gak ada. Hanya manusia yang dapat berhenti sebagai manusia. Allah yang mengatakan dalam surat Az-Zariyat ya kalau tidak salah. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yaquluna biha. Lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Jadi pengisi jahanam itu adalah manusia dan jin, khususnya manusia yang dia sudah tidak bisa memfungsikan tiga elemen vital pada diri manusia. Satu, kolbu. Kolbu di sini bukan bentuk fisik, tapi fungsi. Di bedah mah apa pun ini darah aja masih. Darah. Tapi kolbu di sini satu istilah yang secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala dilekatkan kepada manusia. Kolbu itu. Kenapa? Karena kolbu itu disebut kolbu, fungsinya dia ada yang bisa dibolak-balik tuh kolbu. Karena ada dua fungsi di dalam kolbu hati kita itu. Satu adalah kolbu berdimensi rasa. Jadi di dalam kolbu kita itu di dimensi rasanya ada emosi. Lamun jelema ngamak disebabkeun naon nyeri hate. Tanah ayang ngamak gara-gara nyeri hulu. Aduh nyeri hulu itu memang enggak ada. Tapi nyeri hati, betul kan? Itu yang terganggunya adalah dimensi rasa, emosi. Di situ juga ada dimensi empati, hanya akan hati. Di situ ya. Jadi emosi, rasa, gitu ya, marah, dimensi rasa. Nah di dalam kolbu ada satu dimensi lagi, saya sebut dimensi rasio atau bilik rasio atau fakultas rasio, ilmu. Jadi ilmu itu tempat dina hate, ari dina sirah mah hanya untuk menangkap. Jadi ilmu yang tidak diturunkan diolah oleh kolbu tidak akan pernah jadi ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat itu ditangkap nih oleh akal, kemudian diolah oleh hati menjadi sebuah produk dari ilmu yang bermanfaat sebab sudah diolah. Ya, bukan saja pertimbangan rasio tapi pertimbangan rasa. Kita nu kieu lamun ieu dijadikan ke manusia manfaat moal keur jelema. Makanya orang yang berilmu itu disebut dengan faqih. Orang yang berfikih itu yang mengolah ilmu itu dengan hati. Bahasa Sunda nama surti. Jelema nu ngarti mah surti. Kalau saya masih terkesan sama contoh surti itu dari ustadz saya ini, terkesan sampai sekarang karena cespleng. Kieu cenah contoh nu surti mah nu pakih ya. Aya babaturanana jauh tuh turbun. Di Ciwidey belah ditu teh naon namina teh nya. Sunemra naon gitulah gitu. Saya pernah pengajian di situ, tak cenah upami langkung saya kulem we di dieu, upami langkung teu isa mah. Ternyata poek apa gitu ya.
nganyang. Bos teh nganyang ya baturan. Datang ka ieu mah jam 10, setengah 11. Terus nyarios kieu ieu teh cenah ti imah teh da apal jauh cenah turubun jam 3. Nepi ka ayeuna can kararaban remeh hiji acan. Tah nu surti mah langsung aduh can dahar geuwat ya. Ini orang kemudian masak segala rupa lapareun. Ari nu teh surti mah kieu kuatan ente mah turun jam 3 jam 10 ge can kararaban sangu masih kena bisa ngocoblak kuatan. Tah eta jelema teu ngarti teh. Teu surti. Contohna nu surti kieu sumping ya ka bumi masing-masing babaturan urang. Ngobrol lila pendahuluanana teh. Cat teu tamat-tamat. Eta teh rek nginjem duit. Kudu surti atuh lamun ngobrol lila teu balik-balik ya geus gelisah gitu cirining eta rek nginjem duit bere nginjem duit. Lamun teu gaduh keur injeumman nyarios we kebenaran langsung we. Itu duit mah teu boga. Tapi dirinya butuh naon? Butuh beas, tah beas mah aya. Gitu. Kalau ieu mah ayo ditangapal terus kesana teh urang muslim, goreng minjem duit, kudu surti atuh. Lamun nu namu pendahuluanan lila, eta teh rek nginjem duit cenah sih. Sok aya teh nu kitu, seueur nya. Ya di ditu tuh kan itu. Surti faqih. Nah, soal subhanahu wa taala manusia yang mereka punya hati tapi layak kohuna biha, tidak difungsikan secara benar hatinya, senangkum. Jadi hati yang benar itu kudu puguh gitu, ningali kasusah batur, maka yang harus bekerja itu adalah kolbu, dimensi rasa. Jadi kumaha lamun kasusah eta teh tumiba kana diri urang, maka jorojoy hayang ngabantu. Ulah ieu mah ningali kasusah batur anu difungsikeun kolbu dimensi rasio. Hayo we dipikir-pikir bener da memang aduh musibah kieu mah ieu tapi maknya urang da heseng lah duit teh tuh kudu nulungan. Jadi moal nulungan. Sabab salah menggerakkan hati. Lamun ningali masalah keumatan, masalah kerakyatan, kebangsaan, ulah dirarasa, kudu dipikir. Kunaon ya masyarakat Indonesia teh nih tarareh marawat kieu gitu ya. Harapan hidupnya lalaki 57 tahun, perempuan 58. Mata wajar kan seueur. Naon ditinggalkeun ku pamageutna namina teh. Teu wasa nyebatkeunna sempeuring. Ya, gue dipikiran ya, karena kesejahteraan akrobat pisan kan hidup di kita, akrobat pisan. Karena kesejahteraan menurun, jadi kan orang piknik. Ini kan wajah-wajah kurang piknik tuh mayoritas. Rajan piknik panganaran deui. Jika nama hiu di panganaran geus boseun tuh. Ya. Jadi tangore hiu panganan geus mungeun matak teu bae teu mungeun ngadeukeutan hiu di panganan. Bosen cenah tadi. Kurang piknik. Rasul wae saurna istrina langkung ti hiji diacanakan piknik. Orang boga pamajikan hiji saumur-umur. Piknik kebun binatang deui. Ciri suami bertanggung jawab itu, ciri suami soleh adalah mengajak piknik istrinya. Kemana ke tempat yang istri kita itu bahagia. Tapi mau diajak piknik ke orang bawa artinya itu lain piknik. Lain piknik jika ka panganaran pamajikan teh bosan balik deui nepi ka Banjar balik deui. Piknik. Ini mah studi kecil-kecilan. Itu negara-negara maju kenapa lifetime tinggi? Karena sejahtera. Karena mereka sejahtera, mereka itu
punya jadwal piknik yang rutin. Nah, ini contoh kecil nih, tadi saya sampaikan nih anak saya waktu sekolah di Australia SD, ada PR, bagus PR-nya. Coba bikin anggaran belanja bulanan di rumah kamu. Bikin lah. Beli beras naon gitu. Setorkeun salah. Wih deui, yang salah. Udah bener. Wih deui. Geus 3 kali salah wae. Namanya ka opat dikasih tahu. Salah kamu itu bukan ininya. Tidak ada anggaran piknik. Ya bener dah kan di urang mana aya anggaran piknik itu tong boro ke piknik cenah. Ya keur dahar sapoe oge koreh-koreh. Akibatnya malaikat teh hobi datang ke imah-imah orang. Malaikat Israel teh. Mereka itu punya anggaran piknik. Tidak ada negara maju yang masyarakatnya tidak piknik, gak ada. Tidak ada negara berkembang yang masyarakatnya piknik, justru karurang piknik ini berkerut yang terkerut. Halisna teh ka dieu wae. Rajon piknik segala dihitung, ruwet datang ke imah pas ya. Piknik ke luar negeri dihitung, ieu mun kana rupiahkeun sabaraha ya? Kalaparan atuh ngarek dahar dihitung kana rupiah, kumaha? Terus dipikiran tuh, ternyata negara maju tuh mikir. Saya cerita nih, karena lama saya di Australia 6 tahun nih. Jadi di situ ada kebijakan tiap Sabtu Ahad semua transportasi publik tarifnya harus 50%. Karena si masyarakat didorong Sabtu Ahad mah kudu keluar saya ulah cacing di imah. Merencek itu sok kurang dek keluar, maka ongkos semua transportasi publik 50%. Di urang masa balikna lamun libur jadi marah. Matak salila sim kuring can jadi presiden mah moal sejahtera. Jadi lamun saya jadi presiden, program pertamanya adalah piknik. Jika nama menang, Pak Prabowo wae programnya makan siang gratis. Saya mah programnya piknik saha nu tersep piknik. Gratis. Gratis lah sekali, semuanya gini gratis mah tuh bobol negara. Tapi penghasilan dinaikkan kan begitu supaya ada anggaran piknik. Kan kieu dina piknik mah ya bapak-bapak ibu-ibu keur ngora tanaga loba, duit eueuh. Piknik tanaga loba. Geus mapan 50 tahun ka ditu pangaboga loba. Waktu jeung tanaga usus ngurang teu jadi deui wae. Akhirnya langsung piknik ke akhirat. Makanya sembering mah belajarlah. Pun bojo teh udahlah piknik pokona mah. Harus ulah dihitung mun ieu ka dieu pun mah udah. Piknik tuh 2017. Jadwal 7 negara 3 minggu. Ada pengalaman dia di register piknik. Ada di suatu tempat ya, namanya di Granada ya, tempat Istana Alhambra. Sebelumnya naik bis di Malaga, naik bis 2 jam setengah. Iren terminal, makan kantin. Tapi saja di terminal makanan nanti 3 tahap teh biasa, pembuka, main course, menu utama, penutup. Urang mah eueuh eta teh. Pembuka sangu, main course kejo. Ngalemkeun tanggu deui gitu ya. Nemege makanan pembuka teh suareg sih. Badak ieu suareg. Aya nu gigireun ini aja aki-aki. Isi gembol kitu eta. Pembukana geus ledis. Main course-na ledis, tinggal penutup rewog. Ya gitu nih, gembol gitu. Penasaran sih beri ini, nyamperin ngobrol. Dari mana? Inggris. Sekarang sedang piknik kawasan Spanyol ini, Spanyol, Portugal. Tahun depan Amerika Latin. Cek sim kuring deh, maaf ya. Berapa usia?
84 tahun dah si aki-akina. Si ini ada 80. Tapi eta kan baranghakanna gembul gitu. Urang mah ada 84 tahun mah geus diuapan ge seasup. Berapa tahun? Seasup mun ku sareng ku di blender. Seasup atau pada umumnya terus aya batu nisan lah. 4 tahun gembul segitu. Jalan erek ke Amerika Latin. Jadi narabung kan sebelum pensiun narabung. Mata umurnya panjang. Kan Allah ge fa idza qudiyatus shalah fangtashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Cari orang belajar ku naon ya di negara masyarakat ieu teh meni tareng-tareng naon kan kita belajar. Lamun untuk gowok di imah ngotok ngowo abala mah ngotok ngowo teh semacam ieu oge kan tuangannya. Ngotok ngowo teh ya mesti aya ya. Ngowo gitu. Tapi baheula maraos sih duka aya mah. Gak akan pernah kita meningkatkan diri. Fresh. Nah itu manusia dengan kolbunya itu kan. Kolbu. Nah yang kedua manusia itu juga akan berhenti sebagai manusia kalau dia punya telinga tapi tidak digunakan, disfungsional. Ini teh salah satu sumber ilmu pengetahuan itu mendengar. Begitu juga mata, sumber ilmu pengetahuan itu melihat. Apalagi saya sering mengatakan ayeuna mah nu bener teh kudu nu katempo. Nu kadenge hungkul mah teu dianggap bener. Baheula atuh usum uang dengar, baheula. Ayeuna mah kudu uang deleh. Ayeuna mah baheula mah wa mana uang dengarna alah dengekeun mah uang deleh mana ayeuna mah nu bener teh kudu nu katingali. Seeing is believing. Percaya teh sok geus katempo. Lain ngan sakadar kadenge gitu. Ayeuna. Makanya saya sering mengatakan meminjam deh dari Z generation. Ya mah kolonial unggul ya mah bukan milenial ya. Kolonial unggul. No picture hawk. Lamun eueuh fotona mah bohong. Mana tadi pengajian mana fotona? Gitu. Tangge pasti diparoto jeung si muring. Kan ngiring di foto. Wah, ke rumah makan. Restoran, rumah makan. Sajikan. Meme bismillah, meme ngadoa, foto. Bahkan teh cukup dipoto, di video. Inilah penampakan goreng gurame terbang. Ini terus ini sambal cibiuk, terus ditandi jiji. Share. Oh bener ya si eta nama geus sejahtera. Buktina bisa dahar di restoran. Jadi lamun urang nyaritakeun unggul mah. Ya, jadi ayeuna mah dakwah teh harus menghadirkan bukan menjelaskan. Makanya kewajiban semua. Kemarin mah baru kewajiban mubalik ngajelaskeun. Dalam konteks Jamiah Persis saya katakan 100 tahun yang lalu Persis menjelaskan Islam jelas. Ayeuna mah 100 tahun kedua mah tinggal dihadirkan. Siapa yang harus menghadirkan? Umatnya. Anu beunghar hadirkan dengan kekayaannya tuh Islam. Anu miskin hadirkanlah dengan kemiskinannya supaya anu beunghar arera. Situ. Hadirkan Islam. Itulah manusia itu jadi mendengar sumber pengetahuan, melihat juga kan sumber pengetahuan. Disitulah sebetulnya kemuliaan manusia itu ada 3. Kalau tidak nih, tidak berfungsi semuanya, ulaika kalan'am. Maka saya menerjemahkan dia berhenti sebagai manusia, kan gitu kalau berhenti sebagai manusia. Hanya manusia yang berdapat berhenti sebagai manusia. Matahari sagelo-gelona penduduk bumi konsisten matahari itu terbit dari sebelah timur terbenam di sebelah barat
Konsisten. Bulan, gak pernah ada bulan kesiangan. Pabeberang ujuk-ujuk keluar bulan malaya. Konsisten dia di malam hari. Hanya manusia yang dapat berhenti sebagai manusia. Apabila sifat-sifat ilahiyahnya kan dari dari hati, pendengaran, penglihatan itu kan melahirkan realisasi wujud dari sifat ilahiyah kita. Barangkali itulah bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa saya sampaikan, yang saya jelaskan. Sekarang kewajiban bapak dan ibu untuk menghadirkan Islam. Program pertama adalah piknik. Hadirkan Islam di situ, piknik, bawa umat Islam itu sejahtera. Ya, isin atuh Nabi. Ya, orang boga pamajikan hiji nepi ka maot teh diajak piknik. Langsung diajak piknik ke akhirat. Padahal kuriji. Sementara Nabi istrinya lebih dari satu, walatra itu semua. Kemudian Nabi dengan para sahabat piknik, nungtun doma, pencit bebarengan. Ya, Nabi tuh urang marek piknik dia teh hayu di dalam rangka naon nya rek mencit doma, loba dalam rangka dahar we geus lah. Udah di situ ya. Jadi ini tolong para suami buktikan para suami ini sebagai suami yang soleh dengan mengajak istrinya piknik. Ibu-ibu setuju enggak? Piknik. Kemana tempat piknik harus persetujuan istri, ulah kahayang salaki. Dan salaki mah yang murah, ya, mana ke kebun binatang dinya untuk napakuran senang gitu. Gitu ya, terima kasih Bapak-bapak Ibu-ibu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah saum kita dan saum kita sampai dengan selesai insyaallah ya. Dan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.